Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Jami' Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah siang hari ini. Allah beri kita kesempatan untuk dapat duduk bersama-sama dalam majelis ilmu ini dalam rangka mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu dan dengan harapan apa yang kita dapatkan nanti Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ia dapat menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Salawat dan salam untuk Rasul dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah teladan dalam hidup ini. Harapan kita mengikutinya, di akhirat nanti kita mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat adalah adab dan sunnah berpuasa. Sesaat lagi Ramadan akan datang, tak lama lagi, lebih kurang 15 sampai 20 hari lagi. Ya, kalau jadi tak ada halangan 2 April, insyaallah kita akan berpuasa. Jadi kita tunggulah mana keputusan yang tepat dari pemerintah nanti. Ya, karena memang hal itu kebersamaan kita juga. Dan kita yakin tahun ini insyaallah tidak akan berpisah. Kita melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan sunnah berpuasa itu adalah hal-hal yang sering dilakukan Nabi dan memberikan kepada kita hikmah di dalamnya. Supaya apa-apa yang kita lakukan itu dapat menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Orang-orang persiapkan diri dengan Ramadan. Kadang yang patut kita siapkan adalah apa aja yang kita lakukan ketika berpuasa. Nah, maka disebutlah sunnah. Nabi melakukannya. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang nilainya, yang pahalanya Allah yang bagi. Allah yang bagi. Tidak sama dengan ibadah lain. Ya, dalam salah satu hadis qudsi Allah SWT berfirman, kullu amali ibni adama, setiap perbuatan anak Adam, ya, yudha'aful hasanah, maka Allah akan lipatkan kebaikannya asyru amsalihah, 10 kali lipat. Jadi orang Islam kalau ia melakukan amal soleh, berbuat baik, Allah beri balasan setiap amal itu adalah 10 kali lipat, ila 700 difin, sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang baik, melakukan ibadah, itu Allah balas 10 sampai 700 kali lipat. Nah, itu dia. Kalau yang mengatakan 10 itu surah Al-An'am ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan suatu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Atau 10 kali lipat itu. Ya, dalam hadis ini 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala berkata, ya,
Allah Subhanahu wa taala, Allahu azza wa jalla, illa saum, kecuali puasa. Yang dimaksud saum di sini adalah puasa Ramadan. Jadi balasan terhadap puasa itu berbeda. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Amalan puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang memberi balasannya. Tak sama dengan amal solat, haji, umrah, sedekah. Tak sama. Puasa itu berbeda. Allah yang memberi balasan, dan itu adalah untukku, kata Allah SWT. Ya. Kenapa? Yada'a syahwati. Orang yang berpuasa itu menahan syahwatnya. Artinya di siang hari Ramadan mereka tak melakukannya, mereka menahannya sampai malam. Begitu. Kemudian kata Allah SWT, wa ta'amahu, dan mereka juga menahan makan, padahal mereka bisa makan. Setelah sahur pergi ke dapur, jam pagi jam 8 bisa orang pergi. Sekarang kan banyak warung setengah badan, warung pas foto, yang tertutup pinggang ke atas, kakinya nampak. Banyak orang buka sedikit saja, tertulis khusus non muslim, masuk juga orang Islam dalam. Cuma karena mereka malu, yang ditutup pinggang ke atas, kaki aja nampak lagi. Karena kalau kaki payah dikenal, kalau muka malu. Maka orang yang berpuasa itu Allah beri balasan. Mereka bisa makan, tapi mereka tak mau makan. Mereka bisa minum, mereka tak mau minum. Begitu taatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah beri balasan dua hal kepada orang yang berpuasa. Min ajlis shaim farhatani, dua kesenangan. Kesenangan yang pertama, kata Allah SWT, farhata indal fitrah, kesenangan ketika berbuka. Nah, orang berbuka itu paling senang. Belum berbuka lagi, sore-sore udah pergi dia, dicari yang enak-enak. Semuanya enak di pasar Ramadan itu. Nah, itulah kesenangan orang. Kesenangan orang berpuasa itu ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kesenangan yang kedua orang yang berpuasa itu adalah ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita dapat yang pertama, berbuka. Berbuka tengoklah, luar biasa. Makan saat lapar, minum saat haus, itu merupakan kesenangan yang tinggi. Kalau orang udah kenyang tawarkan makan, biasa aja. Coba orang yang lapar, tengok piringnya bersih. Kalau orang yang kenyang, nasi masih ada, lauk masih ada, sayur masih ada, mubazir. Kalau orang lapar makan, tengoklah, tak ada bersisa di piring dia, kering, bersih. Maka itu dianggap kesenangan dunia, dan kesenangan akhirat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang berpuasa itu mulutnya nanti akan bau. Kenapa? Asam lambung dia kan kosong. Maka baunya mulut orang berpuasa, wal khalufi fihi atyabu 'indallah min rihil misk. Seandainya mulut kita berbau ketika kita berpuasa, tak usah malu. Kenapa? Itu setara dengan harum minyaknya kasturi. Jadi bau mulut itu bukan bau, maka Allah akan menganggapnya seperti harum kasturi. Begitulah Allah beri balasan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi mengapa kita perlu mengetahui adab berpuasa? Supaya dapat balasan yang Allah beri. Ya. Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar, orang berpuasa itu bersabar, sabar dia menunggu berbuka. Ya. Ajruhum bighairi hisab, maka Allah cukupkan bagi mereka itu balasan tanpa batas. Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 10. Nah, mengapa kita harus belajar adab? Supaya dapat janji Allah, dapat. Dalam hadis qudsi juga sampaikan seperti itu. Bertemu kita dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah orang yang berpuasa itu adabnya meninggalkan kata-kata yang kotor. Kalau masih mengucap kata-kata yang kotor, tak ada guna puasa. Itu aja yang paling gampang. Orang mungkin menahan haus bisa, menahan lapar bisa, tapi menahan, oh tak tahan lagi dah. Dibiarkan saja, awak jadi makinya terus, balas, habislah. Jadi berpuasa itu untuk mengamankan kita supaya tidak rusak ibadah puasa kita, adabnya tinggalkan ya kata-kata yang tidak baik. Ya. Man lam yada' qaulaz zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak baik, wal amala bi, tapi dia masih melakukan itu, masih berbuat yang tidak baik, padahal dia berpuasa. Perbuatannya tidak baik, perkataannya tidak baik. Falaisa lillahi hajatan fi ayada ta'amah, maka Allah tak akan memberi yang diinginkan karena ia berpuasa itu walaupun dia menahan makan wasyarabah, menahan haus. Tak Allah beri. Hadis riwayat Bukhari. Rugi dia. Maka orang berpuasa mungkin bisa menahan haus, menahan lapar, tapi menahan mulutnya, hati-hati. Hilanglah balasan yang besar tadi. Rugi kita. Karena Allah yang memberi balasan. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan, rubba sha'im. Nah, inilah dia ya. Orang yang berpuasa itu rugi dia. Katakan seperti itu. Khadzuhu min siyamil ju' wal atsi. Capek saja dia berpuasa, hanya dapat balasan apa tadi? Haus, lapar. Itu kerugian orang yang berpuasa yang tidak menjaga mulut, tak menjaga perbuatan. Maka latih. Kalau kita berpuasa, kalau ada yang mengganggu kita, maka dianjurkan inni shaim, saya sedang berpuasa. Nanti dah berbuka ya kulayani. Kan gitu. Waktu berpuasa jangan, tahanlah. Karena merusak. Kemudian adakah orang sholat malam yang sia-sia sholat malamnya? Ada, sama. Kalau tidak bisa menjaga perkataan kotornya, perbuatan buruknya, sama, dapat capeknya aja sholat. Dalam hadis yang sama dikatakan, warubba qaim, dan ruginya orang yang sholat malam, ya, khadhuhum min qiyamihi syahr, dapat capeknya saja dia sholat malam. Hadis riwayat Ibnu Majah ya, dan Abu Daud. Jadi sholat malam rajin, tapi mulutnya berbahaya, percuma, capek aja. Sholat malam rajin, perbuatannya tak betul, percuma sholat malam, habis begitu saja. Ketika diminta kepada Allah, apa yang dapat? Lelahnya malam itulah yang kita dapat. Maka jangan, jagalah perkataan kotor, jagalah perbuatan yang tidak baik, karena kita sedang berpuasa. Kemudian apa saja sunnah-sunnah berpuasa itu? Yang pertama adalah ya, mengakhirkan sahur. Orang bilang malas bangun subuh, maka sebelum tidur dia sahur. Nah, kalau itu namanya bukan sahur, makan malam. Beda. Ada apa dengan Nah, itu masalahnya. Ada apa dengan sahur? Supaya tidak malas. Ada apa di balik sahur itu? Kita harus tahu. Orang akan bangun, coba tengok, subuh-subuh dari Bukit Timah, dia terbang, dia belum azan lagi, bawa keranjang. Kenapa kalau lambat dari Bukit Timah datang bawa keranjang sayur, tak laku, dia kesiangan. Dari Purnama tengok malam-malam orang bawa sayur pakai keranjang. Kenapa dia datang subuh-subuh? Karena takut pagi dah habis, tak ada yang belanja lagi. Nah, kenapa kita harus bangun sahur? Itu kita perlu harus tahu. Kalau kita tahu sahur itu berharga, pasti kita bangun. Malas itu akan hilang, karena tidak sepadan yang diterima dengan yang hilang. Manusia nggak mau rugi. Nah, yang pertama, sahur itu makan berkah. Carilah tempat makan berkah.
Di mana orang bisa katakan makan berkah? Makan yang Allah berkahi. Walaupun kalau kita mau makan, kita selalu minta kepada Allah, Allahumma barik lana. Tapi makan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahur itulah. Yang lain makan biasa. Pesta makan biasa. Akikah makan biasa. Tapi makan sebelum subuh, azan subuh, itu Allah berkahi. Yang namanya berkah tidak sama dengan nikmat dan rahmat. Berkah itu menyempurnakan nikmat dan rahmat yang kita dapat. Sedikit dia cukup, banyak dia cukup, bahkan berlebih. Kita nggak pernah kekurangan. Yang namanya berkah seperti itu. Senang hati. Nggak ada iri dalam kehidupan. Kenapa? Itu yang diberkahi. Sahur sebelum azan subuh. Kalau azan subuhnya jam 5.10, paling lambat kita sahurnya 5 kurang seperempat. Kan ada imsak. Imsak itu kan belum. Masihlah. Imsak itu sebetulnya berhati-hati. Imsak gitu kan? 5 menit lagi tuh. Tapi Allahu Akbar, nggak ada lagi tuh. Jadi imsak itu masih boleh makan? Boleh. Saya memang hobi, saya tuh di ujung-ujung dah mau imsak baru saya makan. Karena makan tak banyak. Kita bukan makan siang, makan berkah. Tak perlu banyak tapi ada. Nah itu yang perlu. Apalagi dah tua-tua ini, manalah banyak makan lagi. Kadang orang nengok saya makan nasi sesendok, alamak sikit makannya. Nasinya sesendok, sayurnya 5 sendok, ikannya 5 potong, 4 macam pula, penuh lah. Nasinya memang sikit, yang lainnya banyak, penuh juga piring tuh. Kadang orang-orang nasinya banyak, lauknya sedikit. Nah, Rasul mengatakan dalam hadis, ya, tasakharu, sahurlah kamu, fa inna fis sahur barakah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi makan sahurlah kamu, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sebanyak-banyak kita makan, diundang ke pesta, diundang akikah, diundang ulang tahun, yang Allah berkahi itu makan apa? Makan sahur. Nah kalau ingin dapat keberkahan dari sahur itu, kenapa? Karena kita dapat melanjutkan sholat subuh berjamaah. Tapi kalau nggak makan sahur, subuhnya lewat. Kalau tak makan sahur, subuhnya sendiri. Kalau tak makan sahur, tak dapat qobliyah subuh, karena bangun dah kesiangan. Jadi letak berkahnya itu, banyak kesempatan melakukan amal soleh pada waktu sahur tadi. Di antaranya sholat sunat qobliyah subuh. Itu diberkahi. Kemudian Nabi juga menyuruh kita untuk makan sahur. Man arada ayyasuma falyastahur bisyai'in. Hadis riwayat Ahmad. Siapa yang berniat puasa, ini khusus puasa wajib, hendaklah dia sahur dengan sesuatu. Jadi mengapa kita sahur? Nabi suruh. Kalau ingin puasa, jadi kalau ingin berpuasa, kata Nabi, sahurlah kamu. Dengan apa saja, nggak mesti nasi. Nah, kan gitu. Yang penting makan sahur dan bangun sahur. Yang ketiga, mengapa kita sahur? Yang membedakan puasa ahli kitab dengan puasa orang Islam, umat Nabi Muhammad, sahur itulah. Ahli kitab itu maksudnya orang yang ikut Nabi Isa, pemahaman Nabi Isa, pemahaman Nabi Musa. Mereka masih mengikut kitab itu, ahli kitab namanya. Orang yang ngerti agama, tapi belum memeluk Islam. Nah mereka tuh puasa juga, tapi mereka tak sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, makan sahur itulah. Jadi kalau kita tak sahur, samalah kita puasa seperti puasanya ahli
ahli kitab, rugi kita. Itu pembeda. Kalau talalok lain kajinya. Minta jagoan je pak. Bapak dah jago pula, minta jago kan pakai HP, pakai alarm. Berapa buah di rumah tu HP 5, buat berderet-deret 5 berbunyi. Payah juga bangun, ikat kaki jempol kita dengan ember isi air di atas lemari. Bergerak tidur, berjalan kaki, mandi, bangun. Sahur lah ibu dibuat itu. Makanya membangunkan orang sahur itu pahalanya besar. Sahur, 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 kan itu kan? Sahur, sahur, sahur. Kenapa? Makannya berkah. Nabi menyuruh kita makan sahur. Kemudian beda puasa orang yang sahur dengan tidak sahur. Rugilah. Faslu ma baina siyamana wa siyama ahlil kitab aqlatus syahwat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Faslu ma baina, yang membedakan kita siyamana, puasa umat Nabi Muhammad, wa siyama ahlal kitab, puasanya ahli kitab, aqlatas sahur, makan sahur. Jadi kalau kita tak sahur, menyengaja tidak sahur, seperti ahli kitab lah kita puasa. Nah, lalu sahur sudah kenyang, udah makan kolak, udah makan semua. Habis tarawih ada kue lagi. Wah, kekenyangan, tak sanggup lagi makan sahur. Maka sahur itu dengan apa? Seteguk air pun boleh. Itu loh. Yang penting dia sahur. Tak mesti makan nasi, makan berat, tak mesti. Asyahuru aqlatul barakah. Fala tad'un, janganlah kamu tinggalkan. Walau ayajra'a ahadakum jur'atan minal ma'in. Walau hanya seteguk air yang kamu minum, tapi niatnya itu adalah sahur. Seteguk air tak bisa, terlalu lah. Bangun sayang nak, bangun, makan sahur. Udah kenyang ya, kata. Duduk, minum segelas. Kalau duduk dia minum, bangunlah dia tu. Walau segelas air, walau seteguk air. Fa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikah, dan para malaikat, yusalluna, mereka bersalawat alal musahhirin, pada orang-orang yang makan sahur. Nah, hadis riwayat Ahmad. Selain berkah, selain pembeda, Allah dan malaikat bersolawat meninggikan orang-orang yang makan sahur. Coba, di dunia ini Allah dan malaikat bersolawat kepada siapa? Nabi cuma. Kan ada ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, hanya kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Nabi, wasallimu taslima, ucapkan salam kepada mereka keselamatan. Jadi Allah dan malaikat yang mendapat salawat itu hanya Nabi Muhammad. Tapi orang yang sahur, Allah dan malaikat berselawat kepadanya. Berarti level kita naik dekat dengan Nabi Muhammad. Itu jangan malas. Dah kenyang dah, seteguk pun jadi. Maka Nabi tak memastikan kita harus makanan berat, tidak. Minum seteguk air pun cukup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Mengapa sahur diakhirkan? Supaya dapat subuh berjamaah. Selain daripada makan berkah, pembeda antara puasa orang ahli kitab dengan puasa umat Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, mendapat salawat dari Allah dan para malaikat. Nah, yang keempat, pastikan kita makan sahur itu diakhirkan supaya dapat subuh berjamaah ke masjid. Lain dari itu, apa yang dapat? Dapatlah qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Dan itu nilainya besar. Siapa yang dapat? Orang yang makan sahur. Karena dia habis sahur tak tidur. Nah, makanya kalau sudah di akhir dia sahur, di bawah tidur, azan subuh lah lagi. Tapi kalau jam 2 dia sahur,
lewat. Orang kalau udah kenyang tidur, nggak ada lagi. Orang lapar yang sebentar tidurnya, kalau orang kenyang tuh lama. Makanya ular kalau udah makan dia tidur gitu. Maka disebut kalau orang puasa udah makan sahur kenyang tidurnya kerjanya puasa ular, kata orang. Itulah dia. Hanya bangun sholat zuhur, hanya bangun sholat asar, baru pergi mandi cantik, keliling-keliling pasar Ramadan cari perbukaan puasa. Itu puasa ular, kata orang. Nggak ada kegiatan selain pada tidur. Yang kedua, berbuka itu dengan buah-buahan. Sebaik-baik buah itu kurma. Kan itu. Kalau kita tak mampu beli kurma, pisang. Tak mampu juga pepaya. Asal jangan nenas, perut kosong. Cari buah-buahan yang manis. Kenapa? Karena Nabi begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuftiru, yaitu berbuka ala rutabah. Rutab itu kurma segar, belum kering, belum lisut, masak di batang. Itulah dia. Nabi itu biasa berbuka puasa dengan kurma segar. Qabla ayu salliya, sebelum dia solat maghrib. Jadi kalau kita di rumah dengan apa? Kolak. Dengan apa? Es. Rusak badan kita. Makanya orang banyak batuk. Kan cara yang salah. Buah itu ilmunya. Disebut dia sunnah. Kenapa? Karena orang yang makan buah itu gulanya sehat. Gula buah itu, manisnya buah itu tidak merusak ke tubuh. Beda dengan gula pasir. Nah, maka berbukalah dengan buah-buahan yang manis. Itu pengganti gulanya. Kalau tidak ada, kata Nabi, ya, wa illam yakun ruttabat, tak dapat dia yang segar, buah segar, fa alayya tamarat, maka dia cari yang kering. Nah, yang kita beli itu yang basah, itu basah-basah itu loh. Yang kita beli per kilo kan tak segar lagi. Itu yang basah. Fa illam yakun hasawatim mimma'in, tak dapat juga kurma yang kering. Ya, kalau bahasa kita mungkin pisang dah lama. Pisang baru tak ada, pisang kemarin ada, pakai pisang tu aja. Pepaya, bukan pepaya yang baru, pepaya yang agak lama. Makan saja, enggak ada masalah. Enggak dapat juga dengan air putih. Jangan masukkan cincau dulu. Ini kadang-kadang masukkan es. Udah tahu perutnya kosong, beku tuh usus. Jadi minum air putih. Berbukalah dengan air putih. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kalau ingin sehat, ikut sunnah. Yang disiapkan di meja hidang itu karena ibu di rumah. Bapak tuh tahu di meja, dia aja perlunya. Kadang orang-orang di kampung berbuka dengan apa? Pecel. Kuah kacang itu kan? Pedas. Apa tak melarat ususnya sudah tuh? Ya kan dia? Di kampung saya itu memang potongnya lah sayur-sayuran, cincang-cincangnya. Nanti ditaruh sayur-sayuran tadi, disiram dengan kuah kacang, berbukalah dengan itu. Nah, tapi kalau nenek-nenek zaman dulu enggak, ada namanya gelopong. Coba gelopong. Di dalamnya ada saka. Bulat-bulat kecil, enggak ada onde doh. Cenil kata orang Jawa. Enggak, dia kecil-kecil. Ini onde pakai kelapa, ini enggak. Dia pakai santan kadang-kadang. Apa lah macam itulah, bulat-bulat kecil. Itu manis. Macam bubur cande gitu. Yang manis, jangan yang pedas. Cuma bubur cande itu kan gulanya kan keras. Entahlah, mungkin itulah namanya. Pelawak gelopong namanya. Dibuat nenek-nenek tuh bulat-bulat ini ada rebusnya, bulat-bulat rebusnya. Maksudnya saka dalam kan. Kalau tidak dia terbuka begini kayak dibuat susunnya lah, masukkan saka di atasnya. Disiramnya santan. Luar biasa nikmatnya. Tahap zaman sekarang mak-mak anda pandai buat.
Pandai Bu? Bisa pasang satu Bu? Inyo Bu dibuat macam itu kan, dilubangi itu disusun ya nak. Bagian saka dan tehnya baru siram santan. Satu loyang itu habis kalau tuh. Dia terbuka dia. Tidak bulat, terbuka. Macam buah apa? Bunga jambu. Begitu orang dulu menyambut perbukaan puasa. Nah, kalau kita nggak mampu dengan seperti itu, keadaan payah lah. Kalau beli pisang sesisir kan isinya lebih dari 10 kan, dapat satu seorang udahlah, pergilah sholat maghrib. Nah, kebanyakan kita ndak di meja hidangan itu sebanyak-banyaknya. Sudah makan tak sanggup sholat masjid lagi dah. Kalaupun sujud lama sikit keluar ke hidung. Maka itu menyalahi sunnah. Yang sunnah itu tidak, sedikit saja, buah satu, minum air putih, sholat maghrib dulu. Sudah itu makanlah. Jangan dipelupuh dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika akan berbuka. Doa di sini bukan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu doa biasanya kan? Allahumma laka sumtu, ya Allah, karena engkaulah aku berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Kan itu. Wa ala rizkika, dan atas rezekimu lah aftartu, aku berbuka. Doa di sini bukan doa itu minta apa yang kita ingin. Ingin suami sayang pada kita, minta. Kalau suami tak ada, doakan suami yang sudah tiada itu. Nah, kalau nak minta suami baru. Lah iya. Bu? Mana tahu? Kenapa? Kan kenapa? Orang yang berdoa itu ketika berbuka itu istajabalah. Salah satu waktu dan tempat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doa mustajab. Orang yang berbuka, orang yang berpuasa. Salah satu, ada 3 kelompok. La turaddu, tidak pernah ditolak. Da'watuhumul, doanya. Ada 3 kelompok manusia, 3 kelompok orang ya, yang doanya tidak tertolak. Makbul. Berlomba-lomba berdoa dengan suami kan. Siapa yang kuat doanya dia dikabulkan. Al-imamun adilun. Yang pertama pemimpin yang jujur, imam yang adil. Nah itu doanya istajabalah. Yang kedua kata Nabi, wasaimu hina yuftiru. Orang yang berpuasa ketika mau berbuka. Ini duduk di meja hidang tuh. Nunggu beduk. Jangan nunggu beduk, angkat tangan berdoa. Sampai kapan? Sampai bunyi beduk berbuka. Dah bunyi beduk berbuka, baru berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Atau doa yang pernah dibaca oleh Nabi juga ya. Zahabaz zama, telah hilang rasa haus ya, rasa lapar, telah pergi rasa lapar. Wa talatil uruq, telah hilang rasa haus. Wa thabbatil ajra insyaallah, dan Allah telah menetapkan balasan untukku amal soleh berpuasa. Jadi hilanglah lapar, hilanglah haus, aku mendapatkan balasan puasa. Nah, itu doa mau berbuka. Yang dimaksud di sini adalah berdoalah ketika waktu akan berbuka. Masih ada 10 menit lagi umpamanya, berdoalah di situ. Karena doa orang yang berpuasa pada waktu dia berbuka itu adalah waktu istajabalah, betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sampai di sini, ibu-ibu? Nah, ini mengenai adab dan sunnah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita ingin tahu biar dapat seluruh amal soleh itu Allah hitung 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah itu untukku dan aku yang memberi balasannya.
Nah, supaya dapat balasan yang dari Allah Subhanahu wa taala, jaga adab berpuasa. Supaya menjaga mulut, menjaga perbuatan, tidak melakukan sesuatu yang merusak ibadah puasa kita. Kita sedang puasa, yang dirusak. Nah, kemudian sedangkan sunnahnya, sunnah berpuasa itu yang pertama tadi, akhirkan sahur. Ya, lambatkan sahur. Pastikan kita makan sahur, karena Nabi menyuruh seperti itu. Nyicip sambal. Nyicip atau makan? Nyicip. Kalau nyicip tidak ditelan. Sebetulnya menyicip itu tidak mesti lewat lidah. Menyicip tidak mesti di lidah. Taruh di kuku, tahulah dia. Ilmunya banyak loh, Bu. Kata siapa harus tahu asin masuk mulut semua? Enggak. Taruh di kuku, kalau bulat dia itu cukup garam. Ya. Di kuku taruh. Itu ilmiah. Yang kedua, yang sehat itu makan garam jangan dipanaskan di tempat mendidih. Garam itu kalau dipanaskan beserta masakan, dia merusak garam itu sendiri dan menyebabkan kanker. Jadi yang betul, sudah masak lauknya, matikan apinya, baru masukkan. Makanya orang, kalau Nabi itu makan garam bukan dalam makanan, sebelum makan dia makan garam. Itu garam meja kata orang. Awak hendak tengah mendidih-mendidih itu masuk garam. Berubah garam itu karena proses kimia sehingga menjadi racun bagi tubuh. Nah, sebetulnya makan garam jangan dalam rebusan panas. Tunggu dingin sedikit baru aduk. Makanya asin tak asin nggak ada masalah, taruh di meja. Kurang asin, kasih. Kebiasaan kita begitu. Masuk, udah gitu diprotes, siapa masak nih? Udah jelas orang puasa, siapa yang mau cicip? Nah, kalau taruh di ujung lidah, cicip, kemudian dibuang, batal? Tidak, kita mencicip. Tapi kalau memakan sesendok, batal. Nah, jadi mencicip di sini dalam makna tidak menelan. Kalau menelan, batal. Yang paling enak cicip siapa? Anak kita yang kecil lah. Sini bang, coba. Asin apa pedas? Pedas kata dia. Tambah lagi garam. Asin atau pedas? Pedas. Garam terasa? Sudah, cukup. Tapi yang paling bagus, taruh aja di meja hidang garam itu. Ketika dia butuh garam, tambah aduk sendiri. Bisa sesuai kebutuhan. Dan itu lebih sehat ketimbang garam itu masuk ke dalam kuah yang mendidih, dipanaskan api besar. Bacalah itu ilmiah. Yang sehat makan garam itu tidak dipanaskan, masukkan ke nasi. Kalau orang dulu kan ditaburnya garam di nasinya. Ini mau balik ke siswa, gas hilang lah, minyak goreng hilang lah, ada panjat kelapa itu dibuat minyak sudah. Balik ke siswa, banyak. Yang siswa tu sehat. Yang modern tu sesuai lah, dimanja badan. Dulu berjalan kaki 1 kilo, sekarang tak ada berjalan. Maka asam urat, kolesterol, tensi. Orang dulu tidak, apa yang dimakan habis di jalan. Bawa peladang, bawa mencangkul. Mana ada kolesterolnya lagi, mana ada lemaknya lagi, habis. Gulanya pun tak ada lagi. Capek dia. Sekarang tak, makan enak, tidur nyenyak, duduk santai. Apa tak menumpuk dalam? Jadi itu mencicip, tidak menelan. Kemudian yang sebaiknya jangan dipanaskan garam, taruh di meja. Garam halus taruh di meja. Jadi kalau perlu ditinggal makan. Memakan garam yang sehat seperti itu. Karena Nabi makan garam itu, dia ambil garam, celup ke lidahnya, baru makan dia. Iya, dikicok. Nah, kalau orang dulu tidak ditaburnya di atas nasi itu garam. Apa kawannya? Carilah. Nah, kalau ingin sehat seperti itu. Jadi
Kalau orang yang satu rumah ada yang suka garam, ada yang kurang suka, jadi bisa dibagi berdasarkan kebutuhan dia. Ini ndak asin kalilah katanya. Mana pula asin? Yang si emaknya suka asin, yang si bapak tidak suka. Akhirnya apa yang terjadi? Asin kali, mau kawin lagi mungkin gitu. Orang kan bilang itu aneh-aneh aja. Jadi garam mencicipi makanan itu ya, makanya dianjurkan jangan ditelan, buang. Seperti kita menggosok gigi lah, seperti kita kumur-kumur. Nah, cuma tidak hanya taruh di lidah untuk merasa itu. Taruh di. Yang kedua, kita masak bukan sekali. Udah berpuluh tahun masak tak hafal. Ya Bu, kalau sebanyak kuali ini 2 sendok, kebanyakan garamnya itu. 1 sendok aja. Tak perlu cicip lagi itu. Udah biasa kita masak, setiap hari masak. Tak percaya juga lagi dengan menu kita. Nah itu, kecuali sesekali masaknya boleh. Ya, jadi mencicip itu asal tidak ditelan tak batal, tapi ditelan batal. Ya, itu Bu. Ada yang lain? Ya silakan. Sahur dalam keadaan junub boleh, masak dalam keadaan junub boleh. Karena junub tidak menghalangi orang sahur. Junub itu kalau solat. Nah, jadi kita junub bangun lalu masak, boleh, tidak ada masalah. Tidak akan berubah masakannya itu doh. Kecuali ibu duduk di atas kualinya, ya. Yang kedua, kita makan tidak ada masalah, kita junub. Kemudian masuk waktu solat subuh. Solat itulah yang membebaskan kita supaya kita bersuci. Jadi mandi yang sehat sebelum azan subuh. Kenapa? Airnya hangat. Kalau ibu ke sungai, pergilah ke sungai sebelum subuh, itu hangat air itu. Tapi kalau udah lewat subuh jam 6, air itu dingin. Itu sunnatullah. Jadi kalau ingin mandi, bolehkah kita mandi sesudah azan subuh? Boleh. Karena mandi junub itu bukan untuk puasa, tapi untuk sholat subuh. Ibu umpamanya junub, ya makan udah azan, tidak ada masalah. Tetap kita puasa, sah puasa kita, tidak batal puasa. Tapi sesudah sholat subuh baru melakukannya, batal puasa ibu. Tidak boleh, kena kafarat. Jadi junub tadi sebelum azan. Nah, kalau kita junub makan, lalu azan dikumandangkan, tidak ada masalah. Kita berpuasa. Nah, cuma waktu subuh kan pendek. Mandilah kita. Mandi itu untuk sholat, bukan untuk puasa. Boleh. Orang junub boleh puasa. Tapi sebelum sholat dia harus mandi. Tapi yang paling bagus mandi itu adalah sebelum azan. Karena itu kualitas airnya berbeda. Ada yang lain? Salam. Ada yang lain? Abu. Mandi lama-lama tengah hari. Ngapa lama-lama mandi? Tujuannya mandi lama-lama tu ngapo? Mana ada? Ibu berendam lama-lama atau main air lama-lama? Kalau mandi biasa tidak menyelam, tidak ada masalah. Ya, ibu mandi kan siram ke badan aja kan? Nah, kalau siram ke badan tak batal puasa. Tapi kalau ibu masuk ke mulut ibu batal puasa. Cuma kadang-kadang orang bukan mandi, berendam. Nah, kalau berendam lain. Apa tujuan berendam? Supaya segar. Rusak puasanya. Batal tidak? Rusak puasanya. Tapi kalau mandi menyelam ditakutkan terminum. Tidak pengaruh. Tidak bisa masuk air pori-pori dah Bu. Di pori-pori kita keluar air, bukan masuk. Iya Bunda, yang namanya pori-pori mengeluarkan
bukan masuk air. Yang bisa masuk air hidung sama terus telinga. Telinga pun masuk singgah, tak ke dalam juga dok, sampai rongga itu saja. Kalau sempatlah mata kita bisa masuk air, kacau kita. Banyak mau sumbat mau berenang tuh. Nah cuma mulut sama hidung. Kalau pori-pori kita dia mengeluarkan air, namanya keringat. Dia tak bisa masuk air lewat situ. Kalau sempat di pori-pori kita masuk air, kacau kita, lemas dalam air. Ya, jadi itu bedanya. Pori-pori itu mengeluarkan air, bukan memasukkan air. Jadi air hanya bisa masuk dalam hidung dan mulut. Makanya orang masukkan air ke telinga tak batal puasanya. Tapi masukkan air ke mulut ditakutkan masuk ke tenggorokan. Ya. Mandi itu untuk menyegarkan badan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mandi berendam dengan niat, kan niat salah niatnya lagi. Mandi tak dilarang. Tapi mandi yang terminum air, menyengaja masuk dalam air, lalu tak sengaja terminum, padahal menyengaja masuk. Alasannya tak sengaja. Nah, jadi mandi di situ kalau cuma sekedar mandi biasa, nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah itu mereka berendam, lalu berenang tenggelam. Nah, itu jadi masalah. Niatnya adalah untuk menyegarkan badan, karena berlebihan terlarang. Sama orang ketika berwudu berkumur-kumur boleh, Ramadan boleh, tapi jangan berlebihan. Nah itu dia. Makanya sebelum kita sholat subuh bersiwaklah, gosok gigi lah, sehingga ketika ada subuh mulut kita sudah bersih. Jadi zuhur tak gosok gigi tak apa-apa, kita bersih giginya. Jadi itu. Ada yang lain? Nah penutup terakhir, sunnah berpuasa juga adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu termasuk sunnah. Jadi membagi makan orang yang berpuasa itu kehebatannya apa? Allah beri kita balasan setara dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini sunnah ya. Jadi berbagi makan, bersedekah, itu bersedekah jatuhnya untuk perbukaan puasa. Kalau ibu traktir orang makan siang, itu tak seberapa nilai. Ibu traktir makan lontong pagi-pagi, itu nggak seberapa nilainya. Tapi kalau ibu memberi makan orang berbuka puasa, itu beda. Allah beri balasan setara dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Itulah yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf ucapan yang tidak pada tempatnya. Semoga ya Ramadan kali ini kita memahami adab berpuasa dan sunnah berpuasa. Karena kita tahu ibadah puasa itu Allah yang membalasnya. Dan itu adalah kata Allah untukku, kata Allah. Jadi dibanding ibadah yang lain, maka oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan Ramadan pada tahun ini, dapatkan dengan baik tanpa kekurangan apapun. Itu saja barangkali dapat disampaikan. Tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.